tempat pembuangan pakaian orang yang meninggal dunia. Setahu saya sih biasanya dikubur ya. Cuman di sini dia kayak ditaruh gitu aja. Nih, saya kasih unjuk. Nah, itu masih ada pakaian dari orang yang baru meninggal. Ini baru meninggal katanya sih udah sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Ini pakaiannya. Sebelumnya mereka buangnya di tanah rumah itu tuh. Yang nanti Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Aji Cis. Oke teman-teman, jadi saya berada di Majalengka Selatan, dimana di sini terdapat sebuah rumah yang info dari masyarakat sekitar katanya tempat ini dulunya tempat pembuangan pakaian orang-orang yang meninggal dunia teman-teman. Dan dianggap keeng dan katanya sih serem sekitaran sini. Cuma untuk rumahnya nanti kita review, kita lihat aja. Saya masih penasaran dengan katanya sih di sini ada kuburan ya samping rumah ini, dan masih ada pakaian dari orang yang meninggal dan yang baru meninggal. Nanti kita cek aja. Dan terima kasih buat Kang Rizkuna yang udah rekomendasi tempat ini dan urus perizinannya. Pokoknya terima kasih banget lah. Thank you. Ini pinggir jalannya jadi agak berisik sama kendaraan, tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat spot rumahnya. Teman-teman bisa lihat. Nanti yang penasaran, kita bisa langsung cek aja ke dalam. Dan kebetulan udah dapat izin dari penjaganya. Oke, sekali lagi saya tegaskan nih, saya udah dapat izin dari penjaganya dan dia yang pegang kuncinya untuk lihat ke dalam ya. Oke, kita lihat dulu area makamnya ya teman-teman. Keren sih ya. Biar penasaran nanti kita cek aja. Jadi saya mau cerita sebentar ya teman-teman. Jadi di samping rumah ini tempat penyimpanan keranda mayat. Nah, ini keranda mayatnya teman-teman, yang biasa buat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Karena yang menarik menurut saya itu, jadi, dan saya baru dengar juga ya. Sebelumnya sih belum pernah dengar, mungkin ya karena sayanya juga belum denger lah intinya kayak gitu. Jadi ada tempat pembuangan pakaian orang yang meninggal dunia. Setahu saya sih biasanya dikubur ya. Cuman di sini dia kayak ditaruh gitu aja. Nih, saya kasih unjuk. Nah, itu masih ada pakaian dari orang yang baru meninggal. Ini baru meninggal katanya sih udah sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Ini pakaiannya. Sebelumnya mereka buangnya di tanah rumah itu tuh, yang nanti kita bisa lihat dalamnya, kita bisa tahu ya di sekitaran rumah itu. Jadi tempat pembuangan pakaiannya dari orang yang telah meninggal. Sekarang dipindahkan ke sini. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Kayaknya sih cukup ya. Kita langsung menuju ke rumahnya aja. Kalau ingat sama kuburan tuh pasti kita takut, bukan takut karena hantu, tapi takut karena akan datang bagian kita untuk berada di tempat peristirahatan terakhir ya. Oke, kita langsung cek aja dalamnya, isi rumahnya ada apa aja sih. Kita langsung masuk ke dalam, kita review yang kita bisa review ya teman-teman. Ini anginnya kencang banget karena berada di atas perbukitan Majalengka Selatan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ emang view-nya keren banget ya. Kalau dilihat dari segi bangunan sih nggak serem ya, bagus juga dan terawat. Cuman mitos dari warga sekitar sempat dengar ini tuh katanya rumah yang dibangun di atas kuburan, tapi ternyata bukan. Hanya saja rumah ini sempat
tanahnya sempat menjadi pembuangan pakaian dari orang-orang yang meninggal dunia, teman-teman. Dan saya udah diizinin sama penjaganya untuk izin lihat-lihat isi dalam rumahnya, biar gak penasaran juga bagaimana perasaannya atau gimana sih keengnya berada di dalam rumah ini. Assalamualaikum. Dari orang-orang yang meninggal, teman-teman. Agak gugup ya. Bersih. Assalamualaikum. Jadi rumah ini sering dikosongkan ya, teman-teman. Hanya beberapa kali ditinggali gitu. Sebentar, saya siapin senter dulu. Jamnya pun masih hidup ya. Tuh, sofanya bersih, mejanya bersih. Jadi anggapan masyarakat itu rumah ini keeng, teman-teman. Saya nggak bilang angker, hanya bilang keeng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak bisa dibuka, jadi kita nggak bisa masuk. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman, ini isi dari rumahnya. Saya nggak bisa sebutkan detailnya ya. Intinya ini berada di Majalengka Selatan. Kita ke area belakangnya dulu. Ini meja makannya ya. Lampunya juga keren. Pada bersih semua. Dan masih ada aqua juga, ada kulkas. Jarang-jarang loh saya menelusuri rumah. Ya emang masih didiemin, cuman jarang. Pemiliknya itu berada di luar kota ya, teman-teman. Karena sering dikosongkan. Oke, kita positif aja. Cukup nyaman sih ya. Dan gak serem-serem gitu. Gak serem juga. Cuman anggapan warga itu katanya keeng men kalau misalkan melintas di sekitaran rumah ini. Karena mungkin backgroundnya itu emang kuburan. Mungkin terbawa suasana atau terbawa sugesti. Dan akhirnya terdoktrin untuk menganggap kalau rumah ini keeng ya. Saya nggak bilang angker, teman-teman. Saya hanya ingin mengetahui karena rasa penasaran dimana kita berada di rumah yang emang dulunya menjadi tempat pembuangan pakaian dari orang-orang yang meninggal ya. Ini toiletnya dan ada gayung juga. Ini apa ya? Ini kayaknya sih garasinya ya. Oke, ini garasinya, teman-teman. Dan bersih juga. Ini sosi keren ya. Bangunannya keren, rumahnya keren. Kita lanjut lagi ke area depannya. Assalamualaikum. Mungkin angin positif aja. Kita kunci lagi ya. Oke, selesai. Ini toilet, kita nggak perlu review. Wow, jadi di sini ada 2 meja makan ya. Ada 2 meja makan. Jadi saya doain mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini, saya doain cepat-cepat dikasih rumah, dikasih rezeki buat bikin rumah ya. Rumah yang nyaman, gak perlu besar, yang penting nyaman. Karena kenyamanan itu lebih penting dari segalanya. Ini bisa dibuka gak sih dapur? Oh ini gak bisa men, dikunci.
Kita lanjut lagi. Nyaman. Wangi apa sih nih? Assalamualaikum. Masih banyak perabotnya juga. Tuh sofanya masih. Ini yang bikin keren ini, men. Ini keren banget. Keren ya. Mudah-mudahan sih nanti saya punya. Oh, ada lantai duanya. Assalamualaikum. Keren asli. Ini rumah keren. Keren. Jadi sofanya ada 3 macam warna. Lampunya keren, men. Lampu hiasnya ada 2. Gordengnya keren. Di sini saya tekankan ya, di sini saya udah izin sama penjaga rumah ini, yang memang khusus buat penjaga rumah ini ya teman-teman, mencegah dari hal-hal negatif. Dan rumah ini semuanya emang terkunci, tanpa ada izin dia nggak bisa masuk. Dan alhamdulillah saya diizinin untuk lihat-lihat rumah ini. So keren. Kita coba ke lantai atasnya ya. Jadi nggak ke rumahnya keren. Cuman ya persepsi orang, up to you lah. Cuman menurut saya ini rumahnya nyaman banget dan indah banget. Next, semoga saya punya rumah kayak gini ya. Ini balkonnya teman-teman yang langsung keluar tuh kelihatan banget pemandangan area pegunungannya. Kita lihat. Nah, ini kalau kita buka karena terkunci nggak bisa dibuka. Jadi saat keluar ini udah terjadi langsung ke area pegunungan tuh. Yang pastinya sejuk banget, nggak bakalan stres. Biarpun nggak ada uang, pastinya nggak bakalan stres. Bangun tidur tuh kita udah disuguhin sama pemandangan kayak gini ya. Gokil, men. Keren banget ya. Yang pastinya sejuk, jauh dari polusi. Oke. Ini apa ya? Oke, cuma ruangan kosong doang. Nah, itu kuburannya, cuy. Jadi emang kalau misalkan keluar ngelihat sini tuh udah langsung kuburan, teman-teman. Tuh di arah situ udah kuburan. Ya. Fokus dong coba kamera. Nah, itu udah kuburan. Jadi sekarang pembuangan pakaian dari orang-orang yang meninggal ditaruh di situ tuh, teman-teman. Yang awal kita udah lihat, ditaruh di sekitaran pohon bambu itu tuh. Jadi udah nggak di sini lagi. Karena nggak mungkin, men. Rumah udah dibangun tapi masih dibuang di sini. Horor juga gitu ya. Dan nggak mungkin. Jadi 7 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, ada orang yang meninggal dan pakaiannya itu yang tadi kita lihat pertama. Pakaiannya di situ. Oke, kita udah lihat keseluruhannya, teman-teman. Ini buat teman-teman yang udah nonton video ini di menit sekarang. Jadi saya mau kasih tahu rumah ini infonya dulunya adalah tempat pembuangan pakaian orang-orang yang meninggal ya, tanah rumah ini. Dan warga menganggap katanya tuh keeng dan serem gitu area sekitaran rumahnya. Dan katanya juga ada yang lihat lah atau entah apalah ya, itu mah mungkin persepsi mereka aja. Tapi menurut saya ini rumahnya sih nyaman, cukup nyaman dan nggak keeng. Mungkin karena udah tersugesti sama background kuburan di pinggir rumah ini ya, teman-teman. Oke, kayaknya sih kelar ya. Saya selalu mengingat untuk selalu bersyukur ya, teman-teman. Dengan rasa syukur akan timbul rasa nyaman. Saya doain mudah-mudahan teman-teman cepat laksana yang belum punya rumah. Mudah-mudahan sih kita punya rumah ya yang nyaman kayak gini.
Oke, karena udah waktunya kita cabut, kita harus pulang. Dan terima kasih yang udah selalu support saya, dan yang baru gabung saya minta dukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Haji Suraman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.